Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Kami bacakan, kita perlu tinggal duduk manis ya, mendengarkan yang kami bacakan saat ini. Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Allah. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit tubuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai sini pembacaan firman Allah. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Allah tentang iman yang berdampak. Iman yang berdampak menghadirkan kuasa Allah. Saudara, saat-saat seperti ini atau di zaman seperti saat ini, yang dibutuhkan oleh setiap orang atau bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kesembuhan. Ya. Di masa-masa yang seperti ini, yang paling dibutuhkan di setiap orang, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah tentang kesembuhan. Baik itu kesembuhan sakit penyakit kita, mungkin kesembuhan ekonomi yang terpuruk, mungkin kesembuhan pekerjaan atau usaha yang sedang rusak, atau kesembuhan hubungan keluarga yang kurang harmonis, dan lain sebagainya. Saudara, kesembuhan ilahi dalam segala hal dapat terjadi di setiap kehidupan kita atau di setiap kehidupan anak-anak Tuhan, tergantung pada iman setiap anak-anak Tuhan. Kesembuhan ilahi dalam segala hal bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu tergantung pada iman kita masing-masing. Saudara, dalam Injil Matius 17 ayat yang ke-20 dikatakan, ia berkata kepada
kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Saudara, iman yang berdampak atau iman yang mendatangkan kuasa ilahi tidak harus seperti iman Bapak Abraham yang besar. Ya. Iman yang berdampak yang bisa menghadirkan kuasa Allah tidak harus seperti imannya Bapak Abraham yang besar. Tetapi iman sebesar biji sesawi saja bisa berdampak menghadirkan kuasa Allah. Ya, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 17 tadi. Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, maka kamu mengatakan gunung ini pindah, maka gunung pun akan beranjak. Jadi di sini jelas sekali saudara bahwa kuasa ilahi atau iman yang bisa berdampak, bisa menghadirkan kuasa Allah, itu tergantung akan iman kita masing-masing. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, saudara, tentunya saudara dan saya disebut sebagai orang yang beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, saudara, iman yang seperti apa yang bisa menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Saya ingin saudara sebut orang yang beriman. Tetapi iman yang seperti apa, saudara? Iman yang bagaimana yang bisa menghadirkan kuasa Allah, saudara? Nah, saudara, mari kita lihat dalam kisah yang kita baca tadi, ya, di mana bisa dikatakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mari kita lihat iman yang seperti apa yang dimiliki oleh perwira tadi, sehingga bisa menghadirkan kuasa Allah, sehingga hambanya yang sakit bisa disembuhkan, saudara. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, saudara, iman yang dimiliki oleh perwira tadi adalah iman yang selalu mencari kehadiran Allah secara pribadi. Kalau kita baca pada ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ya. Iman yang dimiliki perwira adalah iman yang selalu mencari kehadiran Allah secara pribadi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, sebenarnya sebagai perwira ini di sebuah kerajaan, saudara, bisa saja perwira tadi menyuruh anak buahnya untuk menemui Tuhan Yesus dan membawa Yesus ke rumah perwira tadi untuk menyembuhkan budaknya yang sakit. Bisa, saudara. Ya, namanya perwira tinggi, saudara. Banyak uang, ya, punya kedudukan, punya kemauan dan sebagainya. Bisa, saudara. Sebenarnya perwira tadi menyuruh anak buahnya pergi ke Kapernaum, ya, cari Yesus sampai ketemu, bawa ke rumah ini supaya Yesus bisa menyembuhkan budak-budak. Nah, tetapi saudara, perwira itu tidak melakukan tadi. Dia tidak menyuruh kepada budaknya, tidak. Tetapi perwira itu datang sendiri kepada Yesus, bertatap muka secara pribadi kepada Yesus, saudara. Walaupun jaraknya yang ditempuh itu sangat jauh, saudara, ya, antara kerajaan Romawi ke Israel, yang tidak Kapernaum, itu jauh, saudara. Tetapi perwira tersebut datang sendiri kepada Allah
ingin berjumpa secara pribadi dengan Allah, ingin bertemu dengan Yesus. Nah, saudara kasih, saat-saat ini tidak jarang saudara, anak-anak Tuhan dengan mudahnya jika butuh sesuatu hanya titip salam, titip pesan kepada orang lain untuk disampaikan kepada doanya, disampaikan kepada majelisnya, minta bantuan Tuhan. Nah, saudara, memang tidak salah kita tuh minta bantuan doa kepada hamba Tuhan, kepada majelis dan sebagainya, memang tidak salah saudara. Tetapi hendaknya sebelum kita meminta bantuan doa kepada mungkin hamba Tuhan dan sebagainya, hendaknya kita terlebih dahulu harus datang kepada Yesus secara pribadi. Ya, kita harus datang terlebih dahulu kepada Allah secara pribadi, berjumpa secara pribadi dengan Allah, saudara. Ya, jangan kita sebagai anak Tuhan begitu mudahnya titip salam, bantu, sampaikan kepada hamba Tuhan dan berdoa, memang tidak salah. Tetapi hendaknya saudara, sebelum kita meminta bantuan doa kepada hamba Tuhan, hendaknya kita terlebih dahulu datang secara pribadi kepada Allah, seperti berdoa. Saudara, sekalipun yang mendoakan kita hamba Tuhan yang besar sekalipun, jemaatnya ribuan mungkin, itu hanya bisa doa kita di hadapan Allah. Untuk diterima atau tidak terima kesembuhan hati kita tergantung pada iman kita. Kan saudara, ya, mari kita sebagai anak Tuhan, jika kita membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan hadirat Allah, mujizat Allah, langkah yang pertama saudara, cari Allah, cari hadirat Allah terlebih dahulu dan kehidupan kita. Saudara, jika kita butuh sesuatu kepada Allah, lalu kita hanya menyuruh orang lain untuk diarahkan, ini artinya bahwa kita itu tidak menghormati Allah. Enggak? Kalau kita butuh sesuatu pertolongan dari Allah, kemudian kita menyuruh orang lain untuk berdoa dan sebagainya, ini artinya bahwa kita tidak menghormati Allah. Sebagai gambaran ini saudara, misalkan saya menyuruh cucu saya, ya, mungkin datang ke rumah Bu Bayi, misalkan aja tolong ke rumahnya Bu Bayi, ya, bilang Bu Bayi kalau apa tak ngerti, dia berangkat ke sana. Nah, saudara, ini artinya, ya, ini artinya orang Jawa mengatakan bahwa saya itu tidak punya protokol. Ya, jadi kalau Bu Bayi yang kita suruh apa minta. Ini orang Jawa mengatakan bahwa saya tidak punya protokol, saudara. Pada Bu Bayi, ya, padahal saya butuh makanan dari Bu Bayi seperti itu. Saudara, mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman, tentulah haruslah kita sendiri yang datang kepada Allah, membuat sesuatu apa yang kita butuh. Lain halnya demikian saudara, jangan tolong antar Bapak ke rumahnya Bupati, ya, Bapak mau minta roti ke Bupati, ya, antar saya. Nah, ini lain-lain saudara, panggilannya sudah lain. Ya, sama kalau gitu saudara, kita datang kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan, kemudian hamba Tuhan mendoakan, sama saudara, ya, lain saudara, panggilannya saya di hadapan Allah. Nah saudara, oleh karena itulah, jika kita mengenali iman yang kita miliki, iman yang berdampak, yang bisa mengandalkan kuasa Allah, hendaknya saudara, yang pertama kita harus datang secara pribadi kepada Allah, baik melalui doa, ya, baik melalui ketaatan kita kepada Allah. Maka disitulah seperti pengalaman perbedaan tadi, maka iman kita akan membawa satu mujizat dari Allah.
Saudara, dalam kitab Amos pasal yang 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, perhatikan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, dalam Amos 5 pasal yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara, oleh karena itulah, jika kita ingin iman kita bisa mengendalikan kuasa alam, mari kita harus mencari hadirat Allah secara pribadi, menjalin hubungan dengan Allah yang lebih akrab, menjalin hubungan dengan Allah yang lebih harmonis, ya, dengan kita tekun berdoa, setia melakukan firman Allah, setia melayani, dan sebagainya. Dan yang kedua, saudara, iman yang bagaimana yang berdampak bisa menghasilkan kuasa Allah. Kalau kita baca pada ayat yang bagian ke-6, saudara, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ini permohonan daripada perbuatan tadi kepada Yesus. Ini artinya, saudara, bahwa iman yang dimiliki oleh perwira tadi adalah iman yang tidak egois, atau iman yang tidak mementingkan kepentingannya pribadi. Saudara, sebenarnya perwira tersebut tidak ada hubungan keluarga, saudara, dengan pembantunya tadi. Ya, orang lain, saudara. Ya. Tidak ada hubungan keluarga antara perwira tadi dengan hambanya, dengan budaknya, dengan pembantunya. Tidak ada hubungan, saudara. Bisa saja perwira tadi tidak peduli, biar kamu sakitlah, biar kamu matilah, bukan urusanmu. Yang penting kamu setiap bulan saya bayar. Bisa juga saudara perwira itu berpikir seperti itu, tetapi perwira tersebut tidak seperti itu. Walaupun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan mungkin satu jabatan dalam satu kerajaan, tetapi perwira tadi begitu peduli, begitu perhatian kepada pembantunya. Jarang, saudara, seorang majikan yang jabatannya tinggi itu peduli kepada pembantunya, itu jarang sekali. Ya. Tetapi perwira ini, saudara, walaupun dia pejabat tinggi kerajaan Romawi, orang yang kaya, orang yang berpengaruh, saudara, tetapi perwira tadi begitu perhatian sehingga diulangi adu-adu, saudara. Dari Romawi ke Israel itu jauh, saudara. Dia datang kepada Yesus hanya untuk meminta supaya Yesus menyembuhkan budaknya yang sakit. Itulah yang diberi iman benar, iman yang tidak egois, iman yang tidak mementingkan pribadinya sendiri. Saudara kasih, kadang-kadang ya ada anak-anak Tuhan, ya, kalau diajak mungkin besuk, ya, atau nyambangi salah satu jemaat yang sakit, misalkan, ya, kadang-kadang menolak, saudara, dengan satu alasan, wah nggak usah lah, jemaat itu dulu pernah penyakit yang itu, ya, nggak usah lah, jemaat yang sakit atau ibu yang sakit itu pernah menyinggung, pernah berbuat jahat kepada aku. Gak usah lah, jemaat itu waktu aku sakit orang nyambangi. Hal seperti ini banyak, saudara, terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen pada akhir zaman ini, saudara. Ya. Sehingga di dalam Wahyu dikatakan pada akhir zaman ini rasa kasih kepada sesamanya semakin menjadi tinggi. Tetapi perwira tidak, saudara. Walaupun dia seorang budak, dia perhatian sekali. Ya, dia begitu memperdulikan akan pembantu yang sakit, saudara. Padahal tidak ada hubungan keluarga.
Inilah yang dimaksud menanya terus, yang tidak mau peduli kepada orang lain. Jika dia diajak berdoa ke rumah seseorang, karena menolak dengan satu alasan, gak usah orang itu pernah menyakiti, gak usah orang itu waktu aku sakit gak pernah nyambang aku, gak usah jemaat itu jarang ke gereja dan sebagainya. Jangan saudara. Kalau kita ingin iman kita berdampak bisa memadakan kuasa Allah, siapapun jemaat, siapapun orang itu, walaupun pernah menyakiti kita, dengan iman kita doakan supaya mereka boleh mendapatkan kelegaan dari Allah. Saudara, cerita sedikit saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengajak istri saya itu ke rumahnya Bu Sutrisno. Bapak Ibu masih ingat ya Bu Sutrisno ya? Sudah lama sakit, gak ke gereja, sudah lama sakit. Waktu saya ngajak, ya istri saya, ayo nyampe Ibu Tris, wong ini orang sakit, gak usah lah, Bu Sutrisno kenapa yang ngomong? Boleh saya katakan, Bu Tris itu orang corona, bukan karena sakit COVID, tetapi Bu Tris itu sakit karena sudah usia tua, sudah 80 tahun usia. Dia terbaring, bicara saudara, dia tidak tidur di kamar, tapi di lantai saudara, lantai kasur-kasur dia terletak di situ, gak bisa berdiri, gak bisa duduk saudara. Saya ajak, yang penting kalau kita nyambang ke Inggris, pakai masker, bawa hand sanitizer, kalau perlu pakai baju masker. Ya. Akhirnya istri saya gelap saudara. Ya sudah, benar saya Bu ibu-ibu ada Bu Bani, ada Bu Ani, Bu Siatin, semua minta apa ya, ada Pak Tohari, ada Pak Bir, sembahyang di sana. Nah saudara, ketika saya berdoa, menyanyi, saya melihat di dalam wajah Bu Tris ini ada satu kelegaan, ada satu sukacita. Setelah doa saya pulang bersama Bapak pulang. Kemudian 3 hari berikutnya saudara, saya tanya kepada anaknya Bu Tris yang wanita namanya Ridi, yang mau Ibu Muri, alhamdulillah Pak Ratno sudah bisa berdiri, sudah bisa mengamani sendiri, sudah bisa duduk, bahkan lebih mengherankan muangkali Pak Ratno sampai keuangan barang camilan. Puji Tuhan saudara. Sekarang Bu Tris sudah dibawa anaknya yang perempuan ke Gresik, pulang ke Gresik. Saudara bilang, ya, kalau iman kita, iman yang tidak egois, ya, iman yang selalu peduli pada orang lain, saudara, pastilah Tuhan akan memberikan kuasanya bagi kita. Ya, sebab itu, mari iman yang kita miliki, mari kita amalkan saudara, kepada sahabat kita amalkan kepada orang lain, ya, supaya benar-benar iman yang kita miliki bukanlah iman yang sia-sia. Saudara, dalam Injil Lukas 6 ayat yang 32 sampai 33, Lukas 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi. 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saya yakin saudara bahwa kita ini tidak mau dikatakan orang yang berdosa. Saya yakin bahwa kita tidak mau digolongkan orang yang berdosa, orang yang jahat. Saya tidak mau. Karena itu saudara, kalau kita ingin dikatakan Yesus itu kita yang berkenan kepadanya, maka satu hal, mari iman yang kita miliki jangan iman yang egois, saudara. Mari kita amalkan iman kita. Kita berdoa, baik itu jemaat yang pernah menyakiti kita, baik itu jemaat yang pernah berbuat jahat kepada kita,
baik itu jemaat yang tidak setia ke gereja, kita doakan saudara. Ya, karena itu adalah satu faktor bahwa iman kita itu bisa berdampak, bisa menghadirkan kuasa. Dan ketiga saudara, iman yang dimiliki oleh perwira tadi, kalau kita baca dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan." Iman yang dimiliki oleh perwira tadi adalah iman yang didasari dengan kerendahan hati. Ya, iman yang didasari dengan kerendahan hati. Saudara, pada umumnya, ya, jika seseorang memiliki jabatan yang tinggi, ya katakan seorang perwira tadi, saudara, pastilah memiliki harga dirinya. Ya, pastilah memiliki harga dirinya. Sehingga untuk rendah hati, suka. Ini orang-orang sana saudara, kita saya kira nggak ada di luar sana saudara. Kalau orang sebagai pejabat tinggi, orang yang berpengaruh, orang yang kaya, maka dia berpendapat harga dirinya itu sangat tinggi saudara. Sehingga untuk rendah hati, suka saudara. Ya, karena merasa aku seorang pejabat, aku orang yang kaya, aku orang yang pandai. Siapa kamu? Tetapi perhatikan saudara, perwira tadi saudara, walaupun dia seorang pejabat, seorang orang yang berpengaruh di kerajaan Romawi, ketika Yesus mengatakan, "Baiklah, aku akan ke rumahmu untuk menyembuhkan lidahmu," perwira itu mengatakan, "Tidak usah Tuhan, aku gak layak menerima engkau di dalam rumahku." Seorang pejabat saudara, ya, dapat dipastikan bahwa rumah seorang pejabat itu sangat indah, sangat baik saudara. Mungkin lantainya terbuat dari emas bisa juga, bangun rumahnya mungkin kokoh dan sebagainya. Tetapi perwira itu mengatakan, "Aku tidak layak Tuhan menerima engkau di dalam rumah." Betapa perwira tadi saudara memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Walaupun dia seorang pejabat, seorang berpengaruh, seorang yang kaya saudara, tetapi dia memiliki iman yang didasari dengan kerendahan hati. Saudara, mari kalau kita mengendaki hidup kita ini, iman kita yang kita miliki bisa berdampak, bisa menghadirkan kuasa Allah. Mari kita dasari dengan kerendahan hati, ya, kita dasari dengan kerendahan hati, saudara. Pada saat Yesus ada di dalam dunia, saudara, orang-orang Romawi itu orang yang paling tidak suka, ya, kepada Yesus. Orang Romawi adalah orang yang menyalibkan Yesus, orang yang menyiksa Yesus. Ya. Yesus saat itu dihargai sebatas anak tukang kayu. Ya. Oleh orang-orang Romawi, Yesus dihargai hanya sebatas seorang anak tukang kayu. Tetapi perwira tadi tidak, saudara, benar-benar menaruh rasa hormat kepada Yesus. Benar-benar memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa, sehingga perwira tadi boleh mendapatkan perkenannya. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu yang katakan, Allah menentang orang yang congkak
tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Allah menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, mungkin kita saat ini sudah memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Mari saudara, kita dasari iman kita dengan kerendahan hati. Ya, kita dasari dengan kerendahan hati, saudara. Kalau kita mengendaki iman kita ini berdampak bisa mengadakan kuasa, mari hati kita introspeksi dulu. Ya, kita harus belajar rendah hati. Sekalipun mungkin kita orang yang punya pendidikan tinggi, mungkin kita orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, mari kita dasari iman kita dengan iman yang rendah hati. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, iman yang dimiliki oleh perwira tersebut adalah iman yang didasari dengan keyakinan yang penuh terhadap firman Allah. Ya. Iman yang dimiliki oleh perwira tadi adalah iman yang didasari dengan keyakinan yang penuh terhadap firman Allah. Kita baca pada ayat yang ke-8 bagian B. Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, sebenarnya perwira tadi itu bukan orang Israel, saudara. Katakan adalah orang Romawi, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi perwira tersebut, saudara, walaupun bukan orang Israel, dia begitu menaruh percaya kepada perkataan Yesus. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan ia berkata kepada mereka yang mengikuti, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman yang dimiliki perwira tadi, iman yang didasari dengan keyakinan penuh akan perkataan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, di akhir zaman ini banyak orang-orang Kristen yang tidak sepenuhnya percaya kepada firman Allah. Ya, tetapi justru lebih percaya kepada manusia yang dianggap itu orang pintar lah, itu orang yang dianggap orang yang berpengaruh lah, yang dianggap orang yang memiliki kedudukan tinggi lah. Itu lebih dipercaya, saudara. Perkataannya dipegang firman Allah saat ini, saudara. Ya. Perwira tadi bukanlah orang Israel, saudara. Bukan orang yang beriman kepada Yesus. Tetapi begitu Yesus mengatakan, katakan sepatah kata, sungguh luar biasa, saudara. Iman yang dimiliki oleh perwira tadi, iman yang didasari dengan keyakinan sepenuhnya kepada perkataan Yesus. Yesus katakan, saudara, dalam ayat 10 tadi katakan, Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini artinya, saudara, walaupun banyak orang Kristen, ya, walaupun banyak orang Kristen, saudara, tidak semua orang Kristen memiliki iman yang didasari oleh keyakinan penuh terhadap Allah. Aku belum pernah mendengar melihat iman sebesar ini di kalangan orang Israel, orang anak-anak Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah sampai saat ini iman yang kita miliki adalah iman yang didasari dengan keyakinan penuh terhadap firman Allah. Kamu tidak tahu, saudara. Sebab firman mengatakan di tengah-tengah orang Israel
di tengah-tengah orang Kristen, aku belum pernah melihat iman sebesar. Saya tahu saudara, apakah iman saudara yang kita miliki seperti iman yang dimiliki oleh pendeta tadi? Saya tahu. Tapi yang jelas iman Allah sudah menjelaskan di dalam orang Islam. Orang-orang Kristen belum pernah melihat iman sebesar ini. Saudara, apa akibatnya saudara? Ya. Ayat 10, 11 sampai 12 berkata, banyak orang yang datang dari timur dan barat makan bersama Bapak Abraham, makan bersama dengan Yakub, dengan Ishak. Namun orang itu akan dilempar ke gelapan di sana terhadap tidak untuk kemudian. Karena nanti banyak orang-orang Kristen yang akan terhadap karena imannya belum didasari dengan yang penuh pada kepada kita. Saudara, dalam Matius 21 ayat 21 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, artinya kita percaya kita didasari dengan keyakinan yang penuh terhadap firman Allah, maka iman kita ini akan berdampak bisa menghadirkan kuasa. Saudara, apa yang diperoleh perintah tadi saudara? Ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini yang didapat oleh perwira tadi dengan iman yang selalu mencari keadilan Allah, iman yang tidak egois, ya, iman yang didasar dengan kerendahan hati, iman yang didasar dengan keyakinan penuh firman Allah, maka menghasilkan jadilah seperti yang kamu iman. Kembali kepada iman saudara, bahwa perkatuan masa Allah bisa terjadi pada diri kita tergantung sejauh mana iman. Saudara, saat ini kami tidak tahu apa yang perlu disembuhkan dalam hidup kita. Mungkin sakit penyakit kita perlu disembuhkan, mungkin ekonomi kita perlu disembuhkan, mungkin pekerjaan usaha kita perlu disembuhkan, hubungan keluarga yang kurang harmonis perlu disembuhkan, mungkin hati kita, batiniah kita perlu disembuhkan, saudara. Nah, saudara, jika kita menghadapi iman kita yang berdampak bisa menghasilkan penghargaan kuasa alam, sekali lagi kami mengingatkan, carilah hadirat Tuhan secara pribadi. Iman kita jangan egois, amalkan iman kita kepada orang lain siapapun mereka. Iman yang didasari dengan kerendahan hati dan iman yang didasari dengan keyakinan penuh terhadap firman Allah. Saudara, dalam firman Allah pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita katakan